Nah dok, kalaupun memang ada pasien yang sudah punya gejala dan dia udah fix nih, udah trauma ekstremitas fraktur nih. Biasanya pemeriksaan apa aja yang dilakukan pada pasien tersebut dok? Dari awal datang ke rumah sakit mungkin ya? Awal datang ke rumah sakit pertama kita tanya-tanya dulu ya, keluhannya apa? Yang tadi yang saya tanyain, mungkin habis main futsal, sakit bengkak, bengkok gitu misalkan, nggak bisa gerak ya. Kemudian yang pertama kita periksa, jadi periksanya itu ini yang khusus ke area yang patah ya, khusus fokus ke cedera. Yang pertama itu look. Kita lihat gimana lukanya tertutup apa terbuka tadi. Yang tadi ada tanda-tanda kegawatan enggak, yang tadi sindrom kompartemen tadi. Kemudian kita raba juga, kita feel, kita lihat hangat apa dingin. Ya kalau dingin kan berarti kan sirkulasinya bermasalah ya. Fungsi sarafnya bisa gerakin nggak gitu ya, bisa gerakin jari apa enggak, yaitu movement ya, movement. Coba angkat tangan bisa apa enggak, kalau patah kan mungkin nggak bisa ya, atau dia bisa digerakin tapi kita bantu ya, seperti itu. Nah itu secara umum pemeriksaan fisiknya look, feel, movement. Tapi kita juga butuh pemeriksaan penunjang ya, penunjangnya itu biasanya sih kita radiologi ya, kita foto ronsen polos, buat ngeliat bentuk patahannya. Tapi kalau kira-kira curigaan ada keterlibatan organ dalam, bisa juga di CT scan atau MRI. Itu pemeriksaannya. Oke, jadi cukup lengkap juga dok ya, dari awal sampai akhir gitu ya, untuk mengetahui ini tuh perlu pengenangan seperti apa gitu ya dok ya. Nah dok, aku pernah baca nih di artikel kalau misalkan ada yang namanya prinsip penanganan fraktur. Nah itu apa dok biasanya? Oke ya. Ya, jadi ini juga untuk bekal kita ya, kalau ada saudara atau melihat ada teman yang kira-kira ada kejadian curiga fraktur ya. Jadi yang pertama nih, yang namanya trauma, prinsipnya itu yang pertama tetap ABC dulu. ABC itu apa? Airway, breathing, circulation. Artinya tuh kalau kita melihat ada kecelakaan ya, kakinya berdarah-berdarah, kita jangan fokus ke kakinya aja. Tapi lihat dulu nih, siapa tahu hidung apa mulutnya juga tersumbat. Jadi yang pertama kita amankan hidung mulut dulu. Yang pertama ya, hidung, karena percuma dong kakinya kita belit-belit tapi dia nggak bisa napas ya. Itu salah satu ya, untuk kita lebih aware secara keseluruhan ya. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, untuk yang cederanya sendiri, prinsipnya jangan menambah kerusakan. Ya, jangan menambah kerusakan. Itu yang pertama adalah, kan yang namanya patah itu kan rawan ya kalau bergerak. Kalau bergerak dia justru akan merusak otot dan pembuluh darah sekitarnya. Jadi prinsipnya itu, nah contohnya nih pada cedera aja ya secara umum tanpa kita tahu patah apa enggak. Ada prinsipnya RISE ya, kan tadi saya bilang banyak singkatan. RISE itu apa? Rest itu istirahat. Didiemin. Jadi jangan mohon maaf ya, justru kalau dipijat banyak tekanan, itu yang awalnya stabil, jadi bisa meleset ya, jadi bisa kemana-mana gitu arahnya ya. Kemudian ice itu kompres dingin ya, jadi kalau bengkak jangan dikompres panas, adanya dia tambah bengkak ya, jadi berlawanan ya. Kalau yang panas lawannya dingin ya. Kemudian C itu compression ya. Compression itu istilahnya tuh contohnya kayak di bidai ya, kalau di PMR dulu kan di bidai. Boleh kompresi itu untuk biar nggak terlalu bergeser, tapi jangan terlalu ketat. Nanti kalau terlalu ketat jadinya sindrom kompartemen tadi, rasanya pengen bludak ya. Jadi pas aja. Kemudian kalau memungkinkan elevasi itu untuk agak naikin dikit untuk alirannya biar lancar. Nah intinya sih kalau kita orang awam sebelum dibawa ke IGD tadi itu aja, diusahakan terfiksasi dan kalau bisa posisinya senyaman dan sesuai postur awal. Nah, itu diusahakan terfiksasi sampai dibawa ke UGD atau ke tempat fasilitas kesehatan lebih memadai. Itu penanganan awalnya ya. Jadi memang perlu diperhatikan dok juga dok ya. Kayak hal-hal simpel, kalau misalkan mohon maaf, kalau misalkan diurut kan biasanya kata orang sih akan sembuh, padahal kan itu ada penekanan di dalamnya dok ya. Kayak gitu ya. Nah dok, aku juga pernah baca nih, kalaupun memang tadi di samping prinsip penanganan fraktur ini ada yang namanya tindakan reduksi gitu dok. Nah itu apa dok biasanya? Ya jadi itu kan tadi kan kita bahas kalau yang di lapangan ya, kalau kita punya kolega nih. Setelah itu pasiennya sudah aman dibawa ke rumah sakit ya. Jadi kalau yang patah tulang itu tindakan definitifnya itu kan ditangani oleh dokter spesialis ortopedi ya. Kalau di sini ada dokter Alam, ada dokter Happy ya gitu.
Jadi tadi prinsip penanganan utamanya ada singkatan lagi, 4 banyak R. juga dok ya. Ya. Pertama recognition. Recognition itu kita penilaian ya. Penilaian. Ini termasuk patah tulang yang apa? Tadi kan banyak ya jenisnya. Patahannya bentuknya gimana ya? Apakah simple, hanya satu potongan, atau dia pecah berkeping-keping ya? Dari ronsennya kan kita nggak tahu ya. Terbuka atau tertutup. Tadi ya, contohnya seperti itu. Terus kalaupun dia patah, bergeser atau tidak, itu kita penilaian dulu. Kemudian setelah itu reposisi, ya, reposisi atau reduksi ya. Jadi reposisi itu adalah suatu usaha untuk memposisikan tulang yang patah tadi ke posisi semula. Ya, jadi itu ada macam-macam ya. Nanti mungkin ada dijelaskan lagi ya. Pokoknya usaha agar misalkan tulang yang bergeser tadi gimana caranya biar dia balik ke posisi semula. Kemudian retensi ya. Retensi itu difiksasi tuh biar kalau udah bergeser bagus posisinya dipertahankan dulu selama beberapa minggu. Biar tulang itu dikasih waktu untuk dia proses penyembuhan. Ya, setelah itu rehabilitasi. Rehabilitasi itu adalah usaha berkelanjutan supaya fungsi tangan atau kaki itu bisa berfungsi seperti awalnya. Oke, siap. Dok, ini 2 pertanyaan terakhir nih dok. Yang pertama, apakah penyakit dari trauma ekstremitas fraktur ini bisa sembuh nggak dok dengan sendirinya? Ya. Tadi itu kan itu tergantung dengan jenisnya ya, tergantung dengan jenisnya. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau dia itu bisa komplit atau sebagian. Ya, ada juga istilahnya itu fraktur green stick ya. Green stick itu dia tuh hanya berupa seperti retakan rambut pada tembok contohnya ya. Jadi dia seperti retakan rambut tersebut ya. Biasanya itu lebih mudah untuk membaik. Nah, faktor-faktor supaya dia itu cepat sembuh, yang pertama itu patahannya simple, kemudian masih sejajar, tidak bergeser, nggak ada infeksi, dan nggak deket sendi-sendi ya. Justru kalau sendi-sendi kan lebih susah ya membenerinnya ya. Kemudian dari faktor usia semakin muda dia semakin baik, kalau udah lansia udah agak susah. Emang dia tubuh kita punya kemampuan sendiri sih untuk penyembuhan tulang dari awal pendarahan. Tubuh kita akan pembekuan darah, pembentukan calon-calon tulang baru, sampai dengan pemadatan tulang. Nah itu kira-kira ya butuh waktu beberapa minggu lah untuk penyembuhan itu sendiri. Tapi prinsipnya tadi harus difiksasi dan harus dipantau oleh tenaga medis ya. Dok, pertanyaan terakhir, berapa lama biasanya trauma ekstremitas fraktur ini sembuh dok? Itu tergantung dari beberapa faktor ya. Pertama lokasinya, ya lokasinya dari tingkat kesulitannya ya. Misalkan nih kalau di patah tulang tangan itu bisa sekitar 10-12 minggu ya. Kalau dia di lutut itu kan lebih besar dan bebannya lebih berat ya, itu bisa sekitar 12-16. Mungkin di paha atau panggul bisa beberapa minggu lebih lama dari itu. Cuman itu lagi-lagi tergantung dari pasien ya, dari faktor usia, nutrisi, ada infeksi atau enggak. Mungkin kalau infeksi bisa lebih lama. Terus terfiksasinya bagus apa enggak kalau orangnya disuruh fiksasi, misalkan dipasang suatu gendongan gitu ya, satu gendongan seperti itu. Tapi kalau gerak susah dia untuk mempertahankan posisi itu, fiksasinya nggak bagus, yang namanya kan tulang harus diem ya untuk menyembuhkan diri. Kalau dia gerak-gerak ya itu akan lebih lama. Penyembuhannya. Siap, Dokter Lily, terima kasih atas waktunya sudah mampir ke Bincang Sehat pada episode kali ini, Dok. Dok, terakhir closing statement mengenai tema pada siang hari ini, Dok, ke sahabat Wira semuanya, Bangga. Ya, jadi kesimpulan kita dari bincang-bincang hari ini adalah kalau kita curiga ada gejala-gejala yang mengarah ke patah tulang, itu prinsipnya harus difiksasi, jangan terlalu banyak dimanipulasi atau digerakkan. Kemudian segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang lengkap agar ditangani di sini oleh dokter spesialis ortopedi, supaya hasilnya maksimal dan fungsi anggota gerak tersebut dapat kembali seperti semula. Dokter Lily, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau misalkan sudah ngerasa ada gejala-gejala yang tadi kita sebutkan, itu langsung saja konsultasikan ke Lira aja ya, Dok ya. Nanti kita akan ada penanganan dari dokter spesialis
dari Rumah Sakit Lira Medica. Baik dokter, terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah mampir ke Bincang Sehat pada siang hari ini. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi dok ya di lain episode. Oke, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai mengenal trauma ekstremitas fraktur bersama dengan Dr. Liliana Surya Fatimah selaku dokter umum dari Rumah Sakit Lira Medica. Bagi sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Dr. Liliana di episode selanjutnya. Oke, terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih aman, bersih, dan juga nyaman. Saya Abi, beserta Dr. Liliana pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.